ya berkelahi di jalan adalah sesuatu yang biasa saja. Wajar, udah biasa saja ya. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini kita mau ngulik masalah sejarah tentang bikers Surabaya. Salah satu bikers yang menjadi panutan saya. Saya manggil beliau Papi. Dari mana asal kata Papi? Karena saya juga diajarin sama beliau. Mulai dari awal sampai sekarang guys. Saya bisa jadi kayak gini karena beliau. Oke guys, pantengin terus. Kita mau masuk. Yuk, teman-teman. Ini tempatnya guys. Banyak motor-motor yang ditaruh di sini untuk dijual ataupun diservis. Karena dia di sini juga tempat bengkel sih. Ayo guys, masuk guys. Papi. Yes. Nah, ini orang ini guys. Permisi semuanya, permisi. Halo, Pi. Selamat pagi, Raymond. Pagi, bosku. Apa kabar? Halo. Selamat pagi, Raymond. Apa kabar? Lama Baik. tidak ketemu. Iya, Pi. Pi, boleh nggak kita ngomong-ngomong? Sorry, Pi ya. Nyalain dulu. Oke deh. Ya. Boleh nggak, Pi, kita ngomong-ngomong mengenai tentang bikers. Aku sih kepingin buat podcast mengenai bikers awal mula dari Papi sampai sekarang. Boleh. Karena kita akan lihat mulai dari perjalanannya itu ya, mulai dari dia bajingan sampai taubat. Oke guys, ayo kita liatin podcast masih inget nggak? Oke? Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini saya udah ketemu dengan salah satu orang yang menginspirasi hidup saya untuk saya bisa punya race big bike dan bisa sampai saat ini. Oke guys, ini saya perkenalkan beliau adalah Eko siapa? Eko Dojo Aprilianto nama lengkap saya. Eko Dojo Aprilianto. Nah, di sini kumpul-kumpulnya anak-anak bikers banyak banget. Dan ini salah satunya adalah kantor dari MBC ya. Motor Besar Club. Motor Besar Club guys. Jadi untuk kalian yang bergabung di MBC pasti udah tahu nih tempat di mana. Terutama MBC Surabaya ya, pasti udah tahu tempatnya di mana nih, di Jalan Raya Tenggilis nomor 1. Nah, di sini nama tempatnya adalah Silver Eagle. Betul. Masih inget nggak? Ya. Nah, cerita-cerita lalu di mana The First Silver Eagle itu di mana sih tempatnya, Papi? Oke, ya jadi Silver Eagle ini dulunya di Baratajaya. Oke. Di Baratajaya ada partner saya dulu yang barusan meninggal, mungkin Remo sudah dengar namanya Mas Doni. Oh iya. Mas Doni itu adalah awal pencetus Silver Eagle. Itu sekitar ya tahun 2000 pertengahan ya, 2005, 2006 antara itulah. Kemudian Silver Eagle saya ambil alih. Silver Eagle saya take over menjadi milik saya pribadi. Dari perjalanan itu kemudian saya pindah di Tenggilis sampai hari ini. Seperti itulah Raymond ya. Nah, jadi banyak ya di sini cerita mengenai masa lalu yang saya ungkit. Karena beliau ini yang saya kenal tuh orangnya enggak sesopan ini aslinya. Gitu. Banyak di balik cerita mungkin orang-orang yang lihat ini, oh saya kenal sama si Eko itu saya kenal. Dari itu beliau ini adalah bikers tahun 80, udah start dari 80-an atau 90-an? 90-an awal. 90-an. Awal, ya. Dan salah satu yang membawa permotoran rasanya di Surabaya ini. Iya nggak Papi? Karena jujur ya, dulu saya suka dengan motor Harley dari SMP. Cuman waktu itu SMA, Ya, saya ikut temen saya ngambil barang di tempatnya Papi. Di ya. Beratang. Oke. Di ya. tempatnya Redline dia, Pi ya. Betul. Nah, itu saya ngambil barang di situ. Saya ngeliatin motornya, wih, kok keren-keren banget. Dari situ saya mulai, wah, saya besar harus punya Harley. Saya kepingin seperti Papi Eko. Amin. Waktu itu, akhirnya berjalan menurut waktu, ya saya tambah deket sama beliau karena saya ngontrak di lokasi ini guys, di belakang guys. Nah, masih inget gak Pi?
pertama kali Hmm. touring atau gimana waktu sama teman-teman itu tahun berapa, Pi? Oke, jadi saya main motor mungkin sudah cukup lama sekali, itu di awal-awal tahun 90-an ya, Mon. Itu saya masih kuliah waktu itu. Masih kuliah, guys. Masih kuliah, mungkin sekitar tahun 93-94 ya. 93-94. 94. Jadi kebetulan juga komunitas motor atau klub motor formal kan tidak banyak ya, Mon ya. Iya. Waktu itu hanya IMBI saja. Jadi salah satu anggota yang muda di situ adalah saya. Nah, waktu itu masuk di IMBI. Kemudian ilustrasinya ya cukup panjang. Sampai hari ini mungkin saya sudah dianggap kambing tua di dunia motor ini, terutama di Jawa Timur. Wah, ini memang sudah uzur, dedengkot ini, dedengkot sudah ini. uzur sekali saya bermain motor. Kemudian berjalan sampai sekarang. Saya pikir dari awal sampai hari ini apa ya? Dari perjalanan saya bermain motor banyak hal yang mungkin saya bisa amati gitu dalam konteks bermain motor. Memang bedanya cukup jauh di awal kita bermain motor dengan konteks yang sekarang anak-anak bermain motor. Memang Iya. begitulah kira-kira Amon ya. Jadi, gitu. Masa lalu itu adalah sejarah. Betul. Di mana iya. motor-motor bisa bermunculan di Surabaya sampai saat ini mungkin karena beliau juga memperkenalkan. Masih inget nggak, Pi? Ya. Motor pertama kali itu apa sih, Pi? Oke. Saya waktu itu pertama kali punya motor masih Jepang ya, Mon ya? Masih Jepang. Jepang, Karena ikut IMBI ya, Ikatan Betul. Motor Besar Indonesia. Jadi memang begini, waktu itu kalau kita bicara tentang Harley, kalau kita bicara konteks sekarang kita bicara tentang Harley. Harley waktu itu adalah motor klasik. motor klasik. Klasik. Jadi waktu itu memang klub motor Harley formal itu belum ada. Karena di situ mungkin yang pakai mungkin kayak shovel Ya, gitu ya. waktu di awal-awal masih Shovel, Shovel, WL, WL. Fathead, Penhead dan lain-lain lah kalau mau vintage. Wah, itu Vintage sekarang mahal Harley, ya. banget, guys. Mahal banget itu. Saya pakai motor pertama itu saya pakai Suzuki Intruder 750 cc. 750. 750 cc. Itu belum di custom, belum diapa-apain tuh ya, Ya masih standar original. aja, standar aja. Waktu itu juga mikir ini motor di zaman itu sudah bagus lah. katakan. Udah tol. Sudah bagus Siap. zaman itu. Nah, akhirnya ya sudah kesini mulailah. Iya, motor itu kan tidak pernah ada kecukupan gitu akhirnya Mon ya. Nggak puas lah ya. Iya, iya. Pengen naik grade. Masih naik grade. Macam-macam lah motor. Saya juga tidak bisa pernah menghitung berapa jumlah motor yang sudah saya Nah, kendarai. Masih inget nggak, Papi? Ah. Kenapa kok dari punya motor bisa punya bengkel? Ya, jadi bengkel itu berdiri tahun 90 8. ya, 97 98 lah. 97 98. Karena itu 97 98. saya SMA. Ya. Jelas itu pasti. 97 98 cukup sulit mencari bengkel yang punya kapasitas baik dalam tanda kutip ya. Ya. Punya catatan baik tentang motor-motor besar dan memang sulit sekali. Kemudian adalah tercetus ide paling tidak untuk merawat motor-motor saya sendiri. Betul, betul. Intinya merawat motor Waktu saya itu sendiri. masih inget nggak ada berapa motor sih, Pi? Yang Papi punya, yang iseng-iseng Oke, dibeli, iya, iseng-iseng dibeli. Iya. Kadang-kadang Ya. kan dulu kan temen butuh uang, bawa sini deh gue beli, Iya. ya kan? Ya gitu deh, Pi. Jadi motor yang saya punya waktu itu 3 ya kalau nggak salah ya. Iya. Ada Superbike 1, kemudian ada Cruiser ya Intruder sama satu lagi Honda. Waktu cc-nya nggak besar, waktu itu masih VT 650 lah kalau nggak salah itu ya. Itu awal-awal saya bermain motor lah. Dari situ bengkel dimunculkan, paling tidak saya punya mekanik yang bisa menyelesaikan case kalau ada masalah di motor-motor saya pribadi. Itu aja waktu itu aja sementara ya. Jadi motor-motor itu ya, Pi, apa namanya? Belum istilahnya Papi rawat sendiri ya. Oh iya, Seperti betul. yang saat ini Betul. saya juga melakukan seperti itu. Betul, Makanya saya betul, kan betul, berpatokan betul. sama Papi. Betul. Mulai betul. dari punya motor, akhirnya Betul. kepingin ngerawat motor sendiri. Betul. Jadi betul itu. manggil tukang ya, Pi ya. Yo. Lama-lama kita ajakin kerjasama. Ya betul. Ya kita treatment aja dia, kita ajarin sedikit-sedikit, kita tahu
Kebetulan Paham ya, saya Bi? ada pengetahuan sedikit tentang teknis motor besar. Akhirnya kita treatment, mekanik-mekanik kita ambil. Dulu spare part itu susah ya, Bi ya? Oh, memang susah. Dapatnya memang susah guys Memang dari susah, dulu guys. memang Makanya susah. itu kalau zaman sekarang mah udah tinggal eBay, Oke, ya, medsos ya. udah dapat Ya, semua ya, Bi betul, ya. betul, Yang betul, jual betul, barang memang. second juga udah banyak. Betul. Jadi betul. waktu zaman dulu itu memang nggak segampang itu guys. Ya. Saya ketemu Papi Eko ini kemungkinan tahun 98 99 waktu Papi Antara Eko itu di ya. Beratang. Iya. Waktu itu saya masih sama teman saya belum punya motor. Iya. Saya cuman anak kecil yang waduh punya impian nih. Gila ya, keren banget ini bengkel. Wih, isinya motor besar semua. Memang sudah cita-cita saya juga. Jadi Papi Eko ini salah satu inspirasi saya. Terima kasih. Kenapa saya bisa jadi orang jadi punya race big bike? Kalau kalian lihat bisa di Instagramnya race big bike. Itu karena Papi Eko. Terima kasih. Jujur aja Pi, karena Iya. bolak-balik tuh, waduh, saya tetap berpatokan sama Papi Eko. Kerja yang benar, straight aja udah. Gitu, udah jangan melencang kanan kiri. Papi Eko ini orang yang cukup keras. Jadi kita mau tahu nih, masih inget gak Pi? Pertama kali touring itu kemana Pi? Aduh. Pertama kali touring, beliau ini sering touring kabur guys. Nggak pulang-pulang nih, pasti nih. Waduh, kemana? Hampir seluruh Indonesia sudah saya pernah datangin, itu aja. Lo, iya kan? Hampir seluruh Indonesia saya datengin, sebagian wilayah Asia, sebagian di luar juga. Tapi di awal-awal memang ya paling tidak targetnya ya di Indonesia lah. Indonesia dulu, ya. Tempat otentik lah begitu. Ya gitulah kabarannya lah. Oke. Heeh. Mungkin nanti ada sedikit foto nih Pi. Mm. Masih inget nggak ini Pi? Nanti guys ya, nanti pasti muncul di layar nih. Nah, ini masih ingat gak nih? Ini orang tiga ini semua teman baik atau gimana nih? Oh iya. Sampai Iya. sekarang nih Pi ya? Masih. Sampai sekarang guys. Masih sampai sekarang. Itu salah satunya Om Ngurah, Ada Om Murah, Bobi. ada Bobby, ada Nah, Andre, ada Dus, Andre. ya itu teman-teman sahabat yang lama. Dulu Papi tuh pakai klub apa sih Pi? Atau independen atau gimana atau? Ya, jadi Selain IMBI, selain Oke, IMBI. Oke. Jadi begini, ini balik cerita lalu. Nih saya jadi sedikit mengenang aja. Harus. Ya, Di sini jadi- memang kita mengulik yang lama-lama. Kalau yang baru-baru mah udah biasa guys. Kita mesti inget yang lama. Awal-awal memang hanya satu komunitas ya, kemudian kita anggap formal secara klub memang IMBI saja waktu di awal-awal saya bermain motor. Kemudian berjalannya waktu, saya membangun. Saya punya cita-cita sendiri, saya ingin mengkolek teman-teman dalam sebuah komunitas yang saya bangun sebagai pendiri yang namanya Motor Besar Klub Jawa Timur. Itu mungkin wacana itu muncul di awal-awal tahun 97 96 Jadi lah. Motor Besar Klub Jawa Timur ini. Ya, itu Papi cikal salah bakalnya satu- begitu. Cikal Jadi- bakalnya. Ini guys, kita mau denger nih MBC. Jadi tahun-tahun itu saya mengumpulkan komunitas itu. Ternyata memang jadi luar biasa. Saya tidak tahu kenapa itu masalah figur, tactical atau segala macam saya tidak tahu. Tapi teman-teman banyak yang appreciate dengan waktu itu saya ingin berdirikan MBC Jawa Timur. Kemudian MBC Jawa Timur ini juga bukan sebuah klub yang dari Jawa Timur, memang dari Jakarta sudah ada. MBC sudah ada di Indonesia waktu itu ya. Kemudian saya minta untuk saya bangun wilayah di wilayah Jawa Timur menjadi area kita gitu ya. Secara formal akhirnya kita berdiriin di tahun 2000 awal. Oke. Akhirnya kita legalkan secara notariat, kita berdirikan di awal-awal tahun 2000-an MBC Jawa Timur berdiri. Nah, anggota yang terdaftar waktu itu cukup besar, Mon. Kita Berapa punya orang? list waktu itu sudah hampir 400 ya. Itu campur baur Wilayah ya, Pi? Jawa Timur ya. Jadi seluruh motor besar. Seluruh motor Di besar. atas 400 cc. Jadi bukannya maaf ya nyebut Harley, nyebut merek, sorry, bukan Harley aja ya. Honda, Goldwing, semuanya ya, Pak. betul. Jadi 400 cc up itu 400 cc segala up. motor Campur boleh kamu masuk gabung di motor besar. dengan Klub ada Jawa persyaratan-persyaratan Timur. tertentu. Yes, begitu. Betul. Ah. Betul. Itu jadi cikal bakalnya MBC waktu itu ya. ya, jikal bakalnya MBC dari Salah situ. satunya beliau yang membuat Ya, MBC. kebetulan saya adalah Dulu ketua ya, penggagasnya ya. Ah. Jadi saya ketuanya MBC Jawa Timur pertama. Wah, cakep banget. Keren. Terus Yo. Papi masih inget nggak Pi? Touring yang berkesan. Touring ya, Mon.
Yang waktu Touring. itu Papi merasa, wah ini touring seumur hidup paling keren. Entah itu kapan, tapi nggak usah ngomong masa lalu atau barusan minggu lalu atau gimana, tapi ngomong ini paling keren lah. Iya, iya. Touring, semua pasti luar biasa lah Mon ya. Jadi touring menurut saya luar biasa. Kejadian otentik pasti macam-macam begini. Nah, ini dia di dalam pikirannya ini banyak sekali guys, karena momen terpenting dan momen terkacau ini banyak Jadi sekali. begini, ya mungkin konsep berpikir dulu saya bermain motor itu adalah Berandal. ya. Jadi motor itu as a gangster gitu. As a Itu gangster. mindset yang ada di otak saya. Jadi saya memang punya kumpulan. Kebetulan memang cukup ekstrim di anggotanya gitu. Garis keras nih guys. Ya, cukup ekstrim di anggotanya. Dulu loh guys, dulu. Ya, ini bicara dulu, cukup ekstrim. Ya hal-hal yang berbau sedikit kenakalan-kenakalan atau ada kriminal lah sedikit lah ya. Saya nggak Ya. ngomong lebih, tapi itu ada kita lakukan. Ya berkelahi di jalan adalah sesuatu yang biasa saja. Wajar, udah biasa. saja ya. Berkelahi di jalan, ketemu komunitas lain, kita harus adu fisik. Saya ngalami itu, Mon. Ya. Di awal-awal sebelum Nih guys, tahun ini 2000. hanya dikulik dikit nih guys. Ya, itu aja. Oke. Nah, itu adalah beberapa cerita yang brutalnya guys. Tapi beliau ini adalah orang yang setia kawan. Menurut narasumber ada salah satu cerita. Masih ingat nggak dia nih? Saya akan coba kulik. Waktu itu ada kejadian kecelakaan. Oke. Terus langsung dibawa ke rumah sakit. Karena beliau ini merasa bertanggung jawab atas touring itu atau atas perjalanan itu, langsung dibawa pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, tapi yang terjadi adalah tidak diurus sama susternya. Oh. Akhirnya marah-marah sampai masih inget gak itu? Masih inget gak? Iya. Almarhum Dr. Edward ya. Oh, almarhum dokter. Almarhum Dr. Edward. Almarhum Dr. Edward ini salah satu memang kebetulan dia anggota di MBC gitu ya. Kebetulan dia mengalami sebuah musibah. Saya kebetulan ada di sana dan ya inilah sebuah Kebersamaan. impact persaudaraan. Oh, Saya tidak persaudaraan. akan bicara kebersamaan. Ya, ini yang dikatakan. Saya akan membangun, akan memberikan treatment yang cukup keras ke teman-teman anggota saya di motor. Saya bicara tentang sebuah persaudaraan. Bahasa yang keren sekarang brotherhood gitu ya. Yes. Jadi konteks itu saya tetap pakai sampai Nah, hari ini. ini guys, ini saya juga ingin menekankan kata-kata brotherhood. Biasanya kita di dalam permotoran, wow, halo bro. Tapi belum tentu sebro itu gitu loh. Ngerti gak sih, Pi? Ya, Jadi ya. di sini saya juga ingin mengatakan persaudaraan atau yang dikatakan brotherhood itu seberapa pantasnya sih, Pi? Kalau misalnya kita bisa dikatakan saudara atau wah kita ini sehidup semati lah anak-anak motor atau gimana? Iya. Saya kalau ngomong, saya bicara di konteks saya sendiri. Saya bicara di konteks saya sendiri dan komunitas saya yang kebetulan saya sekarang adalah pembina karena saya sudah cukup tua untuk aktif di organisasi lagi, terutama di MBC. Saya tekankan ini sebuah hal yang wajib sekali. Saya cukup keras ke teman-teman. Tuh guys, dengerin guys. Saya cukup keras ke anak-anak. Bisa ditanya nanti ke teman-teman MBC Jawa Timur atau saya kebetulan punya komunitas juga namanya Outrider, Raymond mungkin tahu ya. Tahu. Ya, punya Outrider. Saya sangat straight sama anak-anak perihal persaudaraan itu. Saya akan ambil sebuah tindakan yang cukup ekstrim biasanya kalau mereka tidak common sense dengan apa yang saya mau. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini mereka paham itu. Jadi otentik, kita harus support teman, ada sesuatu yang tidak pas ya kita harus bantu, kita harus punya kolegalitas yang enak dengan hubungan secara personal itu. Personal ya. Iya. Jadi supporting kita tidak hanya sebenarnya bicara tentang orang itu, tapi akhirnya kita lari ke keluarganya juga kita bisa support, lain-lain lah. Jadi ini paling penting, paling krusial menurut saya. Dan ini dijaga di komunitas saya. Gitu. Nah. Jaga. Mungkin salah satunya masih ingat nggak dengan nama Pak Sunu? Pak Sunu Waryoto. Ini Iya. orang yang selalu tandem terus dengan beliau ini. Touring, tidur Iya. satu kamar, Iya, jalan iya. satu Iya, jalan, iya, bener iya. nggak? Apakah itu yang dikatakan brotherhood? Yes. Yes. Pak Sunu. Ayo ceritain dong tentang Pak Sunu. Oke, Pak Masih ingat Sunu nggak? Waryoto. Kalau beliau ini nanti melihat Oke. atau dengerin Iya, iya. YouTube ini, mungkin bisa tahu nih. Saya sedikit
agak depres kalau bicara tentang Pak Sunu. Ada di Pak Sunu ini satu yang paling penting adalah figur yang sabar. Kebetulan dia wakil ketua di MBC Jawa Timur. Oke, siap. Dia bukan sekedar seorang wakil ketua dalam organisasi yang saya pimpin secara formal, tetapi dia adalah saudara yang menjaga saya Oke. di sisi-sisi yang sangat-sangat liar. Membahayakan. Nah itu. Mungkin karena sering emosian, mungkin dia akan menjaga. Iya. Jadi maaf saya ngomong sama Raymond, memang kebetulan saya sangat temperamental. Jadi Ya saya tahu itu, saya paham. Waktu di bengkel dulu tuh pernah teriak-teriak kok. Saya tahu itu. Saya sangat temperamental. Jadi kadang-kadang saya butuh figur yang bisa menemani saya secara personal. Itu hanya Pak Sunu Wahyoto. Sunu Wahyoto. Pak Sunu Wahyoto. Sekarang beliau di mana? Masih ada, alhamdulillah sehat. Masih ada. Asalnya, alhamdulillah sehat. Siap. Usianya sudah cukup tua, sekarang 62 tahun, Mon. 62 tahun, Nah, sudah pensiun dari kalau kita pekerjaannya. lihat posturnya beliau ini, Papi ini. Umur Papi berapa sih, Pi? Sorry nih, melewati garis Oke. kenyamanan, tapi Ya, sudah memutih. nah, kita tuh Sudah ingin tahu memutih. supaya kita tahu berapa lama Papi ini main motor gitu loh. Oke, maksudnya. umur saya sudah 50 tahunan lah ya, 50 Mon. tahunan. 50 tahunan lah, Mon. Iya, Sudah iya, cukup iya. tua. Bermain motor karena saya mulai dari masih muda kan? Iya, masih muda sekali. tahu banget. Main muda sekali, jadi Dulu badannya gede, guys. ya Gede, wah. Raymond yang Nanti kita liatin foto-fotonya. Wes, keren. Gak ada cewek yang nolak, Enggak pasti itu lah. mah. Wah, ini mah udah Ya. bikers, ganteng lagi, guys. Mantap Iya, lah. alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi saya main motor sudah sangat lama, Mon. Jadi kadang-kadang apa namanya pikirannya macam-macam gitu kan. Yuk. Tapi dalam hal ini yang penting saya mensyukuri aja teman-teman masih mensupport saya di komunitas. Saya juga anak-anak mendukung saya juga. Saya terima kasih lah ke anak-anak lah. Nah. Masih hargain saya betul sebagai Tadi figur kan kita udah di ngomong sini. nih tentang Pak Sunu. Iya. Ini kita korek lagi, guys. Apa itu, Mon? Apa itu, Mon? Ini merupakan dari narasumber, ini benar-benar yang menolong saya. Karena saya nggak tahu kejadian-kejadian itu, guys. Saya tahunya itu kan hanya di sekedar melihat, ya kan. Iya, Saya iya, juga nggak iya. pernah ikut klub dari beliau. Iya. Nggak pernah dipimpin sama beliau juga, tapi saya respect dengan beliau 100%. Terima kasih. Gitu. terima kasih. Cuman ada kejadian, masih inget nggak? Ah. Tahun 2008 atau 2009? Hmm? Waktu itu diadain di Apa, Pak? ADCI Malang, Pahlawan Tour. Salah satu kejadian, tapi ini out of the record ya guys, jangan ditiru, jangan diapa-apain. Apa yang terjadi? Dia cuma ketawa aja nih guys. Udah pasti Iya. di-remind di dalam otaknya Iya, pasti udah tahu. jadi beginilah. Ini bukan clue yang baik, Nah, bukan influence yang baik. Jangan ditiru. Jadi- ini hanya cerita sejarah. Ya, makanya saya bilang dari awal ke Raymond juga, dulu orientasi saya tentang sebuah klub motor itu adalah memang mindsetnya cukup keras gitu ya. Motor itu adalah bagian dari sebuah lifestyle gitu menurut saya. Kebetulan tipikal motor itu cocok dengan karakter saya. Waktu itu Jadi- naik motor apa? Udah naik Harley? Oh ya, pasti? Harley. Harley Waktu pasti. itu Harley ya. Fat Boy kalau nggak salah. Lupa mon ya. Oke, terus, Antara terus. itulah. Jadi Harley ya masuk ke ranah-ranah yang sifatnya agak ekstrim gitu ya. Memang Sulit dia menjelaskannya guys. Iya, saya tidak akan menjadi figur yang ini nggak bagus kalau Ini bad attitude kalau jangan ditiru. jadi clue yang nggak baik ke teman-teman, ke adik-adik saya. Sekarang saya ngomong adik-adik, Raymond adik saya gitu kan, adik saya di dunia motor. Anak angkat ini. Oke, ya wes saya anggap seperti anak sendiri lah. Ini tidak baik karena kadang-kadang ya brutal, ya sisi-sisi itu Nah, di masih sini guys. masih ada di Nah, otak saya. saya menceritakan sejarah ini bukan untuk ditiru. Bukan ditiru lifestyle-nya, tapi harus dirubah. Gitu, karena beliau ini temperamen banget. Jadi ya, waktu itu sempat terjadi perkelahian lah, seperti itu ya, Pi? Tapi forget it lah. Semua Iya, udah iya. damai. Oh sudah nggak ada masalah. Waktu itu di Malang dia. Iya itu sudah kejadiannya beberapa kali lah, Mon sebenarnya. Kalau Masih inget nggak, Pi?
Iya, iya. Touring paling jauh Papi itu di mana sih? Touring jauh. Yang Papi merasa, wih aku capek banget ini Udah sampai ke ujung Cina, Mon. Ke Chiang Mai udah pernah aku, Mon. Sampai ke ujung Cina, saya udah pernah ya Asia lah. Tahun berapa itu, Pi? Aduh, lupa juga ya, 2000-an kali ya. Ya 2000-an lah, cukup lumayan lah. 2000-an Kalau ya. Asia hampir sebagian cukup lah. Maksudnya Thailand, ke Vietnam saya pernah, ke China perbatasan. Masih ingat nggak, Pi? Yang paling keren tuh di mana, Pi? Oke, kalau keren semuanya sama saya pikir lah ya. Iya. Tipikal orang motor kan sama aja ya saya pikir ya. Kalau konteks saya masih saya pikir Indonesia keren lah. Indonesia Indonesia keren. keren lah. Indonesia keren lah. Indonesia keren lah. Kalau Indonesia paling jauh di mana, Pi? Titik nol? Udah lah. Udah, guys. Udah Manado udah berapa kali? Udah. Manado Toraja, Manado Makassar lah ya. Manado Makassar. Ya. Manado Makassar udah berapa kali, titik nol udah. Mana lagi ya, Mon? Perbatasan udah ya ke timur. Ya udah lah gitu. udah puas guys, jam terbang udah tinggi, Cukup lah. udah cukup untuk mengenal dunia bikers, permotoran, brotherhood, Cukup. mengenai semuanya itu udah lolos QC ceritanya orang gitu. Alah, sama Nah, aja. ini ada juga dari narasumber Hmm. yang ingin menanyakan satu, Iya, Bang. outsiders itu apa? Outrider? Ya, Outrider. outriders itu apa? Oke. Outriders ini jadi gini. Ya, Kalau kita bicara, saya kebetulan adalah sekarang ini adalah orang yang dianggap dituakan di MBC. ah, Jadi bahasanya anak-anak adalah pembina misi gitulah, katakanlah begitu. Advisornya di MBC. Outrider adalah kelompok bermain saya. Kebetulan juga di dalam Outrider itu tidak hanya teman-teman MBC. Di sana ada orang IMBI, ada orang ADCI, Campur ya. ya campur lah. Kemudian banyak komunitas-komunitas lain. Pilihannya kenapa saya bangun Outrider adalah teman yang saya anggap secara actual adalah sehati. Kebetulan ya orangnya sudah cukup umur-umur juga yang di Outrider itu ya. Jadi teman yang saya anggap sehati, cocok secara pertemanan. Makanya saya bilang satu frekuensi. ya, oke, bahasa sekarang satu frekuensi. Satu frekuensi. Yes. Jadi lebih tepat begitu, satu frekuensi dengan saya, makanya saya bangun Outrider. Oke, memang Uh-uh. ya kayak aku juga begitu. Aku Yes. ADCI, aku pengurus di sana. Mm-mm. Mungkin aku juga punya taman bermain ya. Oke, dia. ya, ada ya Remon ya, Namanya saya dengar udah Cyberhawk. ada. Ya, Cyberhawk ya? ya Oke. Cyberhawk. Ya, itu mungkin ya satu frekuensi itu. Betul, Wi. betul. Karena mungkin kita satu pikiran. Yes, Maksudnya kalau kita ingin menentukan sesuatu itu enggak usah panjang-panjang. Ya, ya. Mau kemana? Mau ke sini? Oke, yuk bareng. Nggak Gitu. apa-apa, menurut saya juga tidak apa-apa. Klub formal itu otentik menurut saya. Nah, Saya malah berpikir sama teman-teman, kalian kalau bisa masuk ke klub formal ya. ya. Yang interest ke MBC oke, yang interest ke MBC ke MB oke, ke ADC juga oke, sah-sah aja. Ya. Tapi di luar itu mereka membangun sebuah taman bermain sendiri, why Ya, not? orangnya boleh, cuman saja. itu aja. Iya, nggak apa-apa. Karena namanya orang satu frekuensi. Itu nggak bisa dipush, nggak bisa Nah, dipaksakan nggak itu. bisa dipaksakan, nggak bisa dipush. Boleh. Dan paling orangnya ya cuman 10, 15. Iya, boleh, That's boleh. it, cuman segitu. Pi. Seperti saya bangun Outrider adalah Ah. begitu. Kalau kata-kata outrider sendiri asalnya dari mana? Iya, Outriders logo type-nya aja kita ngomong sebenarnya. Saya kebetulan punya sebuah pemikiran begini, filosofinya begini. Jadi biker itu ya, karena saya cukup panjang mengalami itu. Action aja dulu. Gak usah banyak ngomong. Kenapa pakai scarf itu ya di mulut itu? Iya, ya? iya. Ya itu. Itu menandakan jangan Iya, banyak ngomong. lebih baik kamu diem aja, ikutin polanya. Ini kan hanya hobi aja gitu. Jadi kalau kita masuk di komunitas bukan ceritanya yang kita harus, cerita itu dibuat orang lain gitu kan. Cerita tentang kita itu orang lain yang membuat. Kalau tidak mereka komit di situ, makanya logonya ada tulang patah. Saya akan patahin tulang kamu. Saya sendiri yang ngelakuin itu gitu. Jadi harus komit itu. Keren guys. Nah itu. Ini semua ada artinya ya. Mm-mm. Jadi kalau buat kalian-kalian yang barusan bikers ini mesti diperhatikan dalam membuat logo itu harus sesuai dengan orang-orang di dalamnya. bener Iya, ya? iya. Bukannya Iya. kayak salah satu logo saya itu pun kenapa kok Cyberhawk? Karena aslinya kita tuh bertemu tuh bukan karena tatap muka. Oke.
Saya, Weda yang Brengosen itu, Oke, sama salah satu Dimas teman saya, Hmm. itu kita ketemu di Instagram. Oh, dari Makanya dunia cyber medsos hoax. ya. Nah, Dari makanya dunia kan medsos, dari cyber, oke. dunia cyber. Oke. Nah, hoax-nya itu kita seperti ya memang aslinya kan ketemunya melayang. Oke, ya. Oke lah. nggak jelas gitu. Iya, iya, Tapi iya. karena bertiga ini ketemu kayak orang nggak kenal semua, bener-bener nggak kenal, jadi ketemu ketepuk gitu. Ya, ya. Ya udah nggak kenal. Oke. Terus kita Ya. jalan bareng bertiga ini. Nah, Pi, Hmm. kalau ini kan dari tadi kita udah ngeliat masih inget nggak masa lalu Papi, Yes. masih inget nggak siapa Oke. Papi, bener nggak tadi kan? Ya, ya. Untuk memperkenalkan masih inget nggak apa yang terjadi ya kan? ya. Masih inget nggak tentang perjalanannya Papi? Nah, ini Raymond ini pengen tahu, Bi. Ah, Anak motor zaman dahulu dengan anak motor zaman sekarang, oke. menurut Papi itu gimana, Bi? Pertanyaannya ini Berat ini. berat. Saya harus menjadi sedikit common sense ke kondisi itu. Jadi begini, karena mungkin dulu tidak banyak Ya. dulu tidak banyak klub formal ya, klub formal motor, kemudian juga yang sifatnya sangat apa namanya ya, yang kecil-kecil ya, komunitas yang internal yang kecil itu nggak banyak gitu ya. Sekarang sih banyak banget. Sekarang banyak sekali. Jadi saya pikir akan ngomong begini deh, saya akan bicara sesuatu yang sifatnya normatif aja. Saya anggap semua sama. Dari dulu sampai sekarang sama aja. Yang membawa komunitas motor itu kan punya karakter sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Jadi saya pikir saya akan hargain itu. Kalau saya dimintain komen bagaimana sekarang, dulu dan lain, ini tidak etis untuk disampaikan, tapi menurut Karena saya berbeda ya. Iya, iya. Jadi saya pikir culture-nya itu masing-masing yang membawa. Betul. Jadi semua sama saja. Yang penting titik poinnya adalah yuk kita bangun di dalam sebuah komunitas motor itu adalah unsurnya tidak lepas dari sebuah persaudaraan aja. Betul. Konteksnya that's it itu. Oke. Jadi hanya persaudaraan aja yang kita pegang. Ini yang harus kita tanamkan ke seluruh komunitas motor terutama di Jawa Timur kalau saya bicara sekarang Nah. ya konteksnya. Kalau bisa dikatakan bikers itu apa sih, Bi? Biar kata-kata bikers itu jelas. Beneran, karena Ya. seringkali anak udah naik motor, wow gue bikers. Gitu. Iya, oke. Jadi bikers adalah kalau menurut saya sudah menjadi bagian hidupnya dia. Itu Everyday aja. ya, everyday. Yes. Bikers adalah sebagian motor dia. Lu mau pakai apa aja itu adalah sebuah kendaraan saja gitu kan. Iya, iya. Tapi menurut saya bikers adalah bagian hidup kamu gitu. Jadi itu yang kamu harus ikutin adalah pola treatmentnya aja menurut saya. Mungkin ada yang kayak itu ya, tidur bareng motor. Ya itu bisa aja itu yang ekstrim begitu kali Mon ya. Oke, gitu. Menurut saya oke aja bikers ya. Orang yang memang mencintai betul dunia motor, terutama roda 2 itu aja. Iya. Jadi that's it, konteksnya itu aja. Itu bikers menurut saya. Masalah unit yang dipakai itu adalah Itu bebas. beda lagi. Silahkan Iya. aja. Itu pilihan aja. Menurut saya sama aja, semua sama. Tuh, nah bikers berarti kan artinya orang yang bener-bener hampir setengah hidupnya dia mungkin, Ya untuk dunia motor, Dunia motor, gitu ya, ya. terutama roda 2 itu saya itu. karena menurut saya ini bukan bikers. wah lah. Saya broker. Iya. Broker memang. saya. Jadi gitu, Bi. Ya. Oke. Ini udah Hmm. banyak yang oke. diceritakan sama Papi Oke. di podcast kita di Masih Inget Nggak ini. Mungkin Hmm. untuk mengulik lebih banyak itu kita susah. Kita mencoba menelpon misterius calling. Oke, sebentar ya, Pi. Waduh, siapa lagi Mon? Moga-moga ceritanya tidak banyak yang jelek ya Mon. Anda, Pi. Tenang aja kalau itu mah, aman. Ya. Aman. Kita coba ya, kita coba call ya. Halo, Halo, bosku. ya siang mas. Oke, ini mulai menebak-nebak dia ini suaranya siapa. Sebentar ya. Ini ada, saya ini lagi di depannya beliau ini, Mas Eko ala Doyok katanya ya. Mas Eko. Ah,
Apa kabar Mas Eko? Mas Eko apa kabar itu? Alhamdulillah sehat, baik. Ah, syukur. Masih ingat saya, Mas? Jangan-jangan cewek lagi narasumbernya. Wah parah nih kalau sampai cewek nih. Kalau cewek suruh datang aja ke sini mau Tuh, kalau cewek suruh datang kan. Sopo ya? Boleh ini nggak? Boleh cerita nggak mengenai hal yang paling mengesankan? Oh, iya paling mengesankan aja langsung deh tentang beliau ini. Saya paling suka itu kalau Mas Eko sekarang udah berubah ya. Karena selama saya kenal ini selama 15 tahun, hampir 10 tahun sih. Itu bandel banget. Bandel banget kayak udah 10 tahun bandel banget kan aja. Mantap deh. Ya, termasuk saya juga Kenapa? termasuk saya juga. Jadi korban dibandelin. Siap. Oke. Terus. Ya lalu terakhir saya ketemu Mas Eko itu udah berubah banget. Saya datang udah mulai sholat. Oh, udah mulai puasa. sholat. Beda banget deh. Kalau 10 tahun lalu. Gak tahu kenapa dia itu bisa begitu ya. Oke, berarti sekarang udah tobat ya. Iya tuh. Bisa aja Mas Eko itu gak tahu dapat hidayah dari mana dia ya. Oh, dapat hidayah. Oke. Terus yang paling mengesankan lagi apa, Bang? Mengesankan dia sempat bicara sama saya kalau saya sebetulnya nggak siap untuk diajak umrah, yang kalau nggak salah yang ngajak temennya itu. Umroh ya, Bang? Iya, yang ngajak temennya. Jadi kebetulan Mas Eko belum siap sih sebetulnya. Lalu ngobrol sama saya. Ayo loh, dia ngomong, kok tahu semua ini. Narasumber terpercaya ini, Papi. Terus. Ya itu, lalu Mas Eko sempat tukar pikiran sih sama saya. Tanyain, aku sebetulnya belum siap tapi gimana ya? Aku ini diajak sama teman sih. Begitu. Oh gitu ya. Ya, Papi, tahu nggak nih siapa nih, Papi? Ya, dia bingung, sumpah dia bingung. Sopo ya. Siapa, Bang? Tebak, Pi, siapa, Pi? Mungkin Mas Eko itu lupa nama. Apa yang bisa mencerminkan dari misterius skull ini? Salah satunya yang dia tahu dan itu hanya untuk kamu. Ini Mas Eko itu yang pasti mungkin nggak lupa nama ya, tapi pasti dia nggak lupa rasanya deh. Lupa nama tapi dia nggak lupa rasanya katanya. Oke. Ayo siapa ini, Papi? Gak tahu, blank, bener-bener Mon. Bener-bener blank. Gak tahu nih Mon. Boleh nggak misterius ini nyebutin namanya siapa? Ya, emangnya nggak apa-apa Mas Eko? Kenapa? Nggak apa-apa disebutin namanya. Oh enggak mau nyebutin namanya. Tuh, Coba ngomong biasa, jangan pakai ini, coba. Apa kabar Mas Eko? baik, alhamdulillah. Masih ingat saya kan? Samar. Saya termasuk salah satu dari membernya Mas Eko. Outriders. Betul sekali. Oh, Bobby. Iya, Oh, Bobby. Om My Bobby di mana? brother. My brother Bobby, Rumambi. Siap, Bob. Siap. Kalau kalian lihat, nanti dia ada di fotonya tuh yang paling kiri pokoknya nanti ya. Gitu. Di mana nih, Om? Ini dalam perjalanan Mas, lagi ada keperluan ini. Oke, siap deh, lanjut ya. Thank you ya udah Thank you, dibantuin. Bob. Thank you, Bob. Oke, bye-bye, Thank you, Bob. Yuk. Oke guys, itu salah satu dari orang narasumber saya yang dari kemarin saya teleponin, saya mintain info, foto, semuanya deh. Jadi gimana tentang Om Bobby ini, apa yang paling berkesan? Bobby adalah bagian dari
brother saya gitu ya. Jadi Bobby adalah bagian dari saudara saya. Kalau saya ngomong di Outrider memang semua adalah saudara gitu ya. Outrider memang tidak banyak orang yang kebetulan masuk di sini. Salah satunya adalah Bobby. Bobby adalah saudara saya, dia cukup banyak tahu tentang perjalanan hidup saya. Jadi ya, semoga makanya tadi saya juga agak was-was nih, Mon. Semoga agak takut. Semoga tidak cerita yang lain-lain lah. Iya. Bahaya menurut Tadi saya. dia kemarin udah ngomong, nanti besok aku misterius call ya, Om Bobby. Dia cuman ngomong gini, aduh, aku nggak berani, Mon. Aku takut keceplosannya nggak etis, katanya gitu. Duh, jangan, kamu gini-gini aja. Ngomongin aja tentang sesuatu yang membuat Ya, Om ya, Bobby ya. proud. Jadi katanya proudnya dia adalah, kok bisa seorang Mas Eko ini diajak umroh mau, katanya gitu. Berarti ini udah bener-bener taubat. Ceritain dong mengenai hal itu. Kenapa, Pi? Kok bisa-bisa Aduh. dari bikers yang bandel, bajingan Enggak lah, lifestyle, aduh. atau apa ya, tapi Enggak dia lah. bisa taubat. Nah, ini adalah Oke, jadi begini, kalau masalah tentang saya sebagai seorang Eko Doyo Aprilianto, dia menilaikan teman-teman gitu ya. Karakternya Mas Eko ada yang cerita A dari A sampai Z macam-macam lah. Dari yang paling jelek sampai yang paling bagus diceritakan gitu ya. betul. Tapi kalau kembali ke hal yang sifatnya sangat prinsip dalam hidup gitu kan, perjalanan diundang oleh seorang sahabat, terutama waktu umroh, itu adalah perjalanan yang paling mendasar dan cukup berpengaruh besar di saya secara pribadi. Sampai ya, sekarang Mon. ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang, betul. Jadi saya akan sebut nama aja figurnya, karena menurut saya figur ini harus ada di situ. Ya, Jadi namanya kebetulan Pak Awang Johan. Pak Awang. Pak Awang Johan. Saya tahu. Ya, Mas, mungkin Raymond kenal lah. Pak Awang Johan ini, Guardian Angel kalau yes, nggak salah ya. ada orang, dia ada salah satu pencetus Guardian Angel juga. Yang saya di situ juga sebagai pembinanya lah, saya dianggap orang tua di situ. Nah, jadi Pak Awang mengundang saya secara pribadi untuk melakukan sebuah kegiatan keagamaan yang tadinya memang, maaf banget saya cerita ini, moga-moga teman-teman tidak melihat ini sebagai konteks yang jelek. Iya, karena dari tadi kan kita udah ngomongin tuh Ya, yang bandel-bandelnya. ya. Sekarang kita mesti ngomongin Yes, yang jadi ini klimaksnya, guys. Kalian harus tahu sebagai Ya. bikers ataupun kalian apapun lah harus tahu ini. Terus. Jadi saya diundang secara personal oleh Mas Awang, saya manggilnya. Usianya memang di atas saya. Saya diundang melakukan sebuah kegiatan yang menurut saya tadinya saya tidak pernah terpikir sama sekali. Maaf, memang kehidupan saya dari saya kecil sampai di usia waktu itu adalah cukup. Umur berapa itu? Waktu itu? Oke, Ingat nggak? saya 45, kira-kira 46? mendekati 40. Oh, mendekati 40. Mendekati 40. Mendekati 40 saya diundang oleh Mas Awang. Berangkatlah saya ke Tanah Suci untuk umroh. Di situ menjadi sebuah titik balik yang sangat luar biasa. Tadinya saya berpikir, mungkinkah saya sebagai seorang Eko mengikuti itu, bisa nggak gitu kan? Karena saya anggap memang saya tidak tahu gambaran lah tentang umroh seperti apa, kegiatan agama yang saya anut, Islam, kebetulan Muslim itu seperti begini, saya tidak punya gambaran. Saya diberangkatkan dengan biaya nol, Raymond. Nol biaya, saya diberikan servis yang luar biasa, fasilitas yang luar biasa hebat. Saya pikir ternyata saya mengalami momentum-momentum yang sangat membuat saya shock sekali. Ya. Saya menangis yang memang cukup membuat saya panik di sana. Tiba-tiba ada sebuah kilas balik yang saya kaget mengalami itu betul terjadi ke saya. Kilas balik yang saya alami waktu saya di sana itu cukup membuat saya shock gitulah. Shock. Membuat saya shock. Akhirnya saya memang harus memilih sesuatu. Jalan. Iya, oke, lebih tepatnya begitu. Mungkin jalan lah. Ternyata cukup menurut saya. Jadi umur saya hampir 40 tahun menurut saya cukup. Apa yang sudah saya lakukan begitu cukup menurut saya. Itu bahasa yang paling pas menurutnya. Jadi cukup, saya akan mulai sesuatu yang baru.
Ya, ya, ya. Nah itu, ternyata alhamdulillah saya punya keluarga yang hebat, gitu ya. Istri saya sangat luar biasa, anak-anak Sangat, saya guys. support ya. Jadi saya harus memilih jalan yang satunya, Betul. yang menurut saya ini harus lebih baik karena saya sudah tidak muda lagi. Menurut saya sudah cukup saya melakukan hal itu. Jadi mindsetnya harus dirubah. Betul. Support besar dari keluarga saya memang bagus. Akhirnya ya saya memilih itu sampai hari ini. Nah, itulah kata taubat. Ya mungkin begitulah orang-orang sekarang bilang ini mungkin tobat ya. Alhamdulillah, cukup lah. Jadi berubah menjadi lebih baik, guys. Ya insya Allah. Tidak selalu orang yang Mm-mm. dulunya itu jahat atau punya tingkah laku yang nggak baik, tidak ada kata taubat. Betul. Pasti betul. ada suatu saat Betul, dia akan betul, menemui betul. satu titik, yaitu namanya pertaubatan. Betul. Kalau betul, dia Remo. tidak menemui, namanya katanya telat. Bukan Betul. taubat, tapi telat. Oke, guys. Betul. Jadi melalui podcast ini saya Ya. mengambil hikmahnya adalah siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, Yes. apapun yang kalian lakukan dan apapun ending yang terakhir, kalian harus ingat sama yang di atas. Nah, betul. Kalau masih insya ada Allah. teman seperti Pak Awang yang mengingatkan, Betul. itu adalah teman sejati. Betul. Gitu. Betul. Bener ya, Pak? Betul, Raymond. Itu betul sekali. Ah, Betul sekali. makanya itu, Pi, Betul, Raymond. di sini sebelum kita tutup podcast kita Yes. hari ini, saya mengucapkan terima kasih, Pi, Sama-sama, udah dikasih waktu Raymond. beberapa Semoga- jam. Kita udah ngomong-ngomong, Oke. udah kulik-kulik habis mengenai Ya. siapakah Papi Eko ini sebenarnya, ya kan? Mungkin Papi Eko ini cukup terkenal juga di area musisi-musisi Indonesia ini cukup terkenal karena dia punya koleksi gitar, drum. Saya pernah ke tempatnya studionya dia, Ya. keren abis. Makanya itu beliau ini sangat saya panuti. Maksudnya senakal-nakalnya kamu, tapi kamu masih ingat sama yang di atas. Itu yang paling penting. Amin. Itu yang paling penting. Amin. Dan buktinya Amin. waktu dia taubat temennya tetap banyak kok, guys. Nggak ada yang menjauhi, bener nggak, Pak? Alhamdulillah. Bener kan, Pi, ya? Alhamdulillah. Nah, jadi Alhamdulillah. bagi kalian Alhamdulillah. jangan takut lah untuk taubat Ya, karena ya. itu bukan satu hal yang Ya. menakutkan menurut aku sih. Ya. Yang poin paling penting, Raymond, moga-moga ini jadi inspirasi lah ya. Ya, makanya bisa Moga-moga ini diomongin, Pi. ya ini moga-moga jadi inspirasi adik-adik saya, teman-teman motor se-Jawa Timur lah, supaya cakupannya lebih luas karena sebenarnya wilayah kita dari Jawa Timur ini semoga menjadi inspirasi buat semuanya. Saya tidak melihat ini sebagai kelompok-kelompok terkotak-kotak Iya. klub ini. Ya, Tetapi yuk saya akan mengawali ini menjadi sebuah inspirasi buat anak-anak. betul. Bangunlah sebuah kelompok bermain yang lebih besar Betul. supaya cita-cita persaudaraan di komunitas motor Jawa Timur itu terjadi. Semakin solid. Yes, ini saya di MBC, terutama di MBC Jawa Timur saya tekankan betul ke anak-anak. Siap. Itu ya. Makasih. Moga-moga ini inspirasi lah. Makasih, Pi, Moga-moga atas inspirasi. waktunya. Thank you, Raymond. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga nyalain lonceng kalian supaya kalian bisa terus pantauin Race Channel. Oke? Thank you, Pi. Thank Sampai you. jumpa. Thank you, Raymond. Thank you semuanya.